Shalom, damai di hati. Kita jumpa lagi hari ini di Renungan Harian Keluarga, edisi Kamis 1 Mei 2025. Bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru yang Tuhan beri bagi kita semua. Karena itu dalam ucapan syukur, marilah sama-sama lagi kita mendengarkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu, sebab sungguh kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau beri, tapi juga bersyukur kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami boleh ada di bulan yang kelima di tahun 2025 ini. Semua kami imani karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu tak putus-putusnya kami memanjatkan puji dan syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang terus memberi berkat dalam kehidupan ini. Maka saat ini lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bermohon dimanapun kami berada, kami akan dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami firman yang akan kami dengarkan bersama. Maka terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat 9 dan ayat 10. Roma pasalnya yang ke-6, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 ditulis seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi kehidupan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Roma bahwa Yesus Kristus yang bangkit adalah Dia yang sebelumnya telah mengalami kematian namun tidak mati lagi. Penegasan ini menunjukkan bahwa pertama, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menunjukkan bahwa ia benar-benar mengalami kematian. Bukan mati suri atau seperti ajaran lain di sekitar kita yang mengatakan bahwa ada orang yang diserupakan dengan dia yang disalib sehingga Yesus Kristus sebenarnya tidak mati. Kematiannya adalah satu kali untuk selamanya dan kemudian bangkit serta hidup. Kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang tidak mengalami kematian lagi dan hidup selamanya. Ketiga, kematian dan kebangkitannya menegaskan siapa Dia sesungguhnya. Dia adalah Allah sendiri, di mana dosa dan maut tidak berkuasa atas Dia. Oleh Dia, dosa dan kematian ditaklukkan melalui kebangkitannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Ketika kita banyak disodorkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menggerogoti iman, ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang mengalami kematian namun bangkit mengalahkan dosa dan maut. Sehingga dosa dan kematian tidak menguasai Dia. Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa dan tidak ada kuasa apapun yang dapat menaklukkan Dia, termasuk kuasa dosa dan maut. Kebangkitannya menegaskan bahwa Dialah Tuhan dan kematian itu tidak dapat menguasai Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita dikuatkan lagi bahwa Yesus Kristus yang kita imani adalah Dia yang mati namun bangkit dan hidup. Itulah berita sukacita bagi kita bahwa Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu, Dialah yang hadir menopang, menuntun, dan memelihara hidup kita kini dan selamanya. Oleh karena Dia hidup, kita dapat terus menjalani hidup ini dengan membangun keluarga, melayani, dan mengabdi untuk kemuliaan Tuhan Allah. Sebab itu, marilah kita tetap hidup di dalam Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita pun adalah kehidupan bagi Tuhan Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami.
melalui renungan harian keluarga. Kami bermohon biarlah firman-Mu ini akan terus terpatri dalam hati dan hidup kami dan boleh terus kami nyatakan dalam laku hidup kami sehari-hari sebagai orang yang percaya. Sehingga kami akan terus mengimani Engkau, Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit, memberi kehidupan bagi kami. Sehingga kami akan menjalani kehidupan yang benar-benar memuliakan Dikau sambil percaya bahwa Kristus yang bangkit adalah Kristus juga yang terus menopang, menuntun dan memelihara perjalanan kehidupan kami. Secara khusus ketika kami diperkenankan memasuki bulan yang baru ini di bulan Mei, kami bermohon tuntunan kuasa kasih-Mu Bapa menjadi bagian kami semua. Dari waktu ke waktu, hari lepas hari, izinkanlah kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Baik secara pribadi, tapi juga bagi hidup rumah tangga keluarga kami masing-masing. Karena itu biarlah kami menikmati umur panjang, sehat, kuat, berkat rezeki melalui setiap usaha kerja mata pencarian kami. Semua akan dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan. Sehingga setiap perjuangan hidup kami di hari ini, tapi juga di bulan berjalan ini, semua akan ada dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat-Mu bagi kami. Kami melangkah menjalani hidup ini dalam satu keyakinan bahwa kemana kami pergi dan berada, ke sana juga berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami bawa semuanya kepadamu. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pemelihara kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bagikan video ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.